Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya guys. Di kesempatan kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film berjudul The Island. Film ini diproduksi di Tiongkok guys, dan disutradarai oleh Wang Bu, di mana dia juga membintangi film ini. Nah, film ini menceritakan tentang sekelompok pekerja kantoran yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni setelah sebelumnya mengalami bencana tsunami dahsyat. Seru banget nih film guys. Gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film diawali dengan NASA yang memberikan info kalau sebuah meteor besar sedang mengarah ke bumi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa meteor itu tidak akan sampai di bumi. Namun jika sampai ke bumi, meteor itu diperkirakan akan jatuh di lautan dan menyebabkan tsunami hebat. Majin dan sang adik, yaitu Xiaoxing, adalah dua bersaudara miskin, tapi punya hobi bermain lotre guys. Suatu ketika, mereka akan mengikuti acara kantor yang akan diadakan di alam terbuka. Terlihat rekan-rekan kerja mereka, di mana ada seseorang yang terlihat mencolok di sana, yaitu sang bos. Mereka mulai berangkat menggunakan bus guys. Bentuknya lucu banget ya, mirip seperti kapal nih. Majin terlihat berusaha mendekati rekannya, yang bernama Sansan. Dia ini seorang janda muda guys. Pinter sini Majin. Tapi kelihatannya Sansan tidak suka padanya guys. Bus yang mereka naiki ternyata dapat berjalan di atas air sebagai kapal. Mereka mulai mengarungi lautan dengan dipandu oleh seorang tour guide bernama Xiao Wang. Nah, di perjalanan itu, betapa kagetnya Majin yang tiba-tiba mendapat pesan kalau dia menang lotre guys. Dia langsung bernyanyi dengan gembira tuh, diikuti teman-temannya. Tapi, kesenangan mereka sirna guys. Mereka melihat, di depan mereka ada gelombang tsunami yang sangat tinggi. Di atas gelombang tsunami itu, tiba-tiba muncul kapal yang sangat besar guys, dan hampir menimpa bus mereka. Mereka hanya bisa pasrah saat kapal yang mereka naiki tergulung gelombang tsunami itu. Tiba-tiba ada paus besar guys, dan bus kapal mereka hampir tertabrak paus ini. Nah, singkat cerita, mereka terbangun di sebuah pulau yang sedang badai. Majin segera pergi mencari Sansan, dan langsung menolongnya saat sudah bertemu. Beberapa orang yang sudah ketemu, segera berlindung masuk ke sebuah gua, karena cuaca badai yang sangat mengerikan guys. Hari berikutnya, mereka terbangun oleh suara dari supir Wang. Supir Wang diprotes oleh semua orang untuk menelpon tim pusat meminta bantuan. Sayangnya nih, di sana tidak ada sinyal sama sekali guys. Semua orang tampak panik dan juga menyalahkan sang bos yang sudah mengadakan acara itu. Selama seharian, mereka hanya bisa berlindung di dalam gua dan berpikir kalau meteor benar-benar jatuh ke bumi dan menyebabkan tsunami tadi. Di hari ketiga, Xiao Wang mengajak mereka untuk mencari air dan buah-buahan untuk dimakan. Ternyata, Wang adalah seorang mantan anggota militer
hingga dia punya insting bertahan hidup yang bagus, guys. Mereka akhirnya mulai bisa menerima situasi mereka di sana. Mereka berusaha mencari sinyal dengan membuat semacam antena, membuat tanda SOS, tapi bentuknya tidak SOS, guys, dan mencoba memperbaiki bus mereka. Tapi bukannya jadi bener, busnya malah tambah rusak mengeluarkan banyak asap. Bos yang berinisiatif memperbaiki bus tadi kembali diprotes oleh para anak buahnya. Supir Wang lalu mengajak mereka semua ke sebuah gua yang lebih besar, sehingga mereka semua nyaman di dalamnya. Nah, pada malam harinya, mereka berdiskusi untuk memilih pemimpin selama di sana, guys. Hasil diskusi menunjukkan kalau mereka memilih supir Wang sebagai pemimpin mereka, dan jabatan kantor mereka sudah tidak berguna. Hari terus berganti. Wang mulai memberikan tugas ke setiap orang. Saat yang lainnya mencari makan, Majin malah kelayapan. Dia berusaha mencari jalan keluar dari pulau itu. Namun nyatanya, pulau itu merupakan sebuah pulau terpencil di tengah lautan luas tak berujung. Majin yang ketahuan sudah keluyuran sendiri, dimarahi dan dihukum oleh Wang. Nah, 2 minggu sudah berlalu, guys. Namun, tidak ada tanda-tanda bantuan datang. Majin dan Xing lalu memiliki ide untuk mencoba pergi menggunakan sebuah rakit. Sansan yang tahu niat Majin itu melarangnya. Tapi Majin tetap akan pergi, guys, demi hadiah lotre yang menantinya. Masih mendayung beberapa meter, mereka malah menemukan seekor mayat beruang, guys, yang mengapung di lautan. Karena takut untuk melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke pulau. Melihat mayat beruang tadi, mereka berpikir jika dunia mereka sudah hancur. Semua terlihat putus asa, terutama sang bos, yang terlihat memandangi foto istri dan anaknya, lalu menyebar semua uang di dompetnya, guys. Suatu hari, sang bos bilang ke Majin kalau dia lebih ingin pergi dari sana ketimbang Majin. Dia juga bilang kalau sebenarnya dia tidak suka dengan kepemimpinan Wang yang hanya berusaha bertahan hidup, tapi tidak berusaha keluar dari sana. Sang bos lalu mengajak Majin untuk berpihak padanya. Suatu malam, bos mengajukan pendapatnya untuk membuat kelompok baru dan berpisah dari kelompok kepemimpinan Wang. Beberapa orang akhirnya mau mengikutinya, guys. Lalu, mereka mulai pergi dari gua tadi, menuju ke sebuah bangkai kapal. Mereka merasa kalau di sana lebih nyaman, dan banyak barang-barang berguna. Hari ke-30, Majin dan Xing tambah semangat untuk bisa pergi dari sana demi lotre. Lalu, Sansan yang ada di pihak Wang diajak Majin untuk main ke bangkai kapal. Mereka terlihat bersenang-senang karena tempat yang lebih memadai itu, guys. Nah, suatu hari, Majin mendesak bos dan menanyakan kapan mereka akan pulang. Tapi ternyata selama ini, bos tidak benar-benar merencanakan untuk pulang. Majin yang merasa sudah dibohongi, memutuskan untuk pergi. "60 hari sudah berlalu. Majin dan Xing yang hanya berdua sudah kesulitan mencari makan, guys. Ditambah hadiah lotre mereka yang sudah hampir hangus. Hari demi hari pun terus berlalu. Kelompok Wang masih tinggal di dalam gua seperti orang primitif. Sedangkan kelompok bos terlihat lebih sejahtera. Majin dan Xing yang ingin kembali ke kelompok bos malah diajar oleh anak buah bos. Sekarang 3 bulan pun berlalu. Majin dan Xing semakin tak tertolong kondisinya, guys. Hadiah lotre pun sudah hangus. Lalu suatu ketika, terjadi hujan ikan. Stok makanan mereka pun berlimpah untuk melanjutkan hidup. Suatu hari, Majin punya rencana. Dia berusaha mendekati Wang
dan memanas-manasi dia dengan bos. Oleh karena itu, kelompok Wang jadi ribut dengan kelompok bos. Pertikaian mereka bertambah besar, dan saling memperebutkan wilayah juga stok makanan. Majin dan Sing menonton di kejauhan. Bahkan, mereka dapat kesempatan untuk balas dendam ke orang yang pernah mengajar mereka, guys. Perkelahian mereka pun berlangsung hingga malam hari. Nah, tujuan Majin ini, sebenarnya dia ingin tampil sebagai sosok pemimpin baru, guys, dan menyatukan kedua kelompok itu. Berkat pidatonya, dia berhasil membuat semua orang setuju dan berpihak padanya. Walau Majin belum punya ide untuk bisa pulang, tapi setidaknya mereka sudah bersatu lagi. Dengan tekad Majin yang kuat dan pengetahuan Shin tentang mesin, kehidupan mereka tampak lebih normal, guys. Mereka berhasil membuat baju, mengalirkan listrik ke kapal, membuat alat untuk menonton, dan hal lainnya. Mereka tampak lebih senang dan nyaman dengan kehidupan mereka sekarang di sana. Mereka seakan membuat dunia baru untuk mereka sendiri. Bahkan, Majin berhasil membangun hubungan asmaranya dengan Sansan, guys. Lalu, suatu malam saat mereka sedang berpesta, terdengar suara aneh dari kejauhan. Kemudian, Majin, Sing, dan Wang pergi untuk mengecek suara apakah itu. Ternyata, mereka juga pernah mendengar suara itu sebelumnya. Setelah dicari tahu, ternyata ada sebuah kapal yang sedang berpesta di dekat pulau mereka. Hal ini memperlihatkan kalau dunia sebenarnya sedang baik-baik saja, guys. Di sini, Sing berkata pada Majin untuk tidak memberitahu tentang keberadaan kapal itu ke yang lain. Karena apabila mereka pulang, mereka akan jadi orang miskin rendah lagi, dan kemungkinan besar Sansan akan pergi dari Majin. Majin pun lalu setuju. Karena Wang sudah terlanjur tahu, Majin dan Sing sepakat untuk membuat Wang seakan-akan sudah gila pada yang lainnya. Orang-orang lainnya percaya dengan cerita kalau Wang gila, guys. Lama-kelamaan, Sing terlihat menjadi manipulatif. Dia menunjukkan video pada bos, yang ternyata adalah video sang anak. Demi melihat video anak bos itu, Sing memberikan syarat agar bos memberikan semua aset miliknya pada Sing. Bos yang sudah putus asa kangen dengan anaknya, mau gak mau dia menurutinya. Majin yang melihat kelakuan adiknya itu, muak dan memarahinya. Tapi, Sing tetap melanjutkan rencananya itu. Sing berencana untuk pergi dari pulau itu. Saat kapal pesiar tadi datang dekat pulau itu, dia berkata bahwa hanya mereka berdua yang akan pergi dan meninggalkan yang lainnya. Majin merasa bersalah, guys, dan meminta maaf pada Wang dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, mereka akhirnya merencanakan sesuatu. Pada hari ke-144, sesuai perkiraan, kapal pesiar akan lewat lagi. Nah, si Wang ternyata berusaha membuat pipa bahan bakar bangkai kapal bocor dan akan membakarnya sebagai sinyal meminta bantuan. Majin lalu memberitahu yang lainnya kalau ada kapal yang bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi, dia malah dianggap gila seperti Wang, guys. Majin tetap berusaha membakar bangkai kapal itu. Sempat dihalangi oleh yang lain, Wang pun berhasil membakarnya. Nah, si Majin juga ikut membakar buku yang berisi surat serah terima aset bos pada Sing. Semua orang marah dan mengajar Majin, hingga dia malah jatuh ke jurang dan terjun ke laut. Untungnya, kebakaran itu dilihat oleh kapal pesiar yang lewat, dan akhirnya mereka pun tertolong dan selamat. Setelah kembali pulang, Sing malah mengalami gangguan jiwa karena tidak jadi mendapatkan aset bos. Dan orang-orang kantor sekarang menjadi terkenal setelah viralnya kabar mereka terdampar di pulau terpencil selama berbulan-bulan. Hubungan Majin dan Sansan pun masih tetap berlanjut, guys. Sedangkan Wang sekarang menjadi tour guide sukses dengan tujuan wisata pulau tempat mereka terdampar.
dan menceritakan pengalaman mereka di sana. Kemudian, film pun berakhir. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari sini, seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan bersatunya mereka, terlihat kehidupan mereka menjadi lebih baik dibandingkan saat mereka berjalan sendiri-sendiri, guys. Seperti nenek moyang kita. Emang tepat banget, guys. Dengan semboyan gotong royongnya, yang akan membuat semua urusan menjadi mudah. Gitu kan, guys? Nah, sekarang giliran kalian nih. Hikmah apa yang kalian petik dari film ini? Dan kalian mau ngasih skor berapa buat film The Island ini, guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian pembahasan film The Island kali ini. Semoga menghibur kalian, guys. Makasih udah nonton bareng Mimin sampai selesai. Mimin pamit, dan dadah semuanya.